salah satu paslon yang didukung oleh perkumpulan ulama Habaib terus kok kalah? Iya. Iya. Gimana? Didukung oleh Habaib, didukung oleh kiai, didukung oleh para ulama, kalah. Gak isin gak berani? Isin gak? Isin aku. Malu gila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat arah juang dimanapun kalian berada, alhamdulillah kita kembali dipertemukan, kita kembali berjumpa. Di video kali ini sahabat-sahabat sekalian, kita akan mendiskusikan salah seorang habaib yang menurut Bahar bin Smith bukan Habib yang lurus, kata Bahar bin Smith. Ya, kalian tahulah siapa Habib yang saya maksud ini. Di thumbnail sudah jelas, di awal video juga kalian sudah melihat sendiri bagaimana beliau memberikan statement, memberikan pernyataan ya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya sahabat-sahabat sekalian, saya mengajak kepada kita semua, kepada sahabat-sahabatku yang berkunjung di channel ini, untuk menekan tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian like jika kalian suka, silahkan berkomentar di kolom komentar, kita berdiskusi di sana. Share juga jika video ini bermanfaat. Beberapa waktu yang lalu saya sempat scroll ya, mencari tema apa sih yang menarik untuk kita diskusikan. Awalnya saya mendapatkan pernyataan seorang Bahar bin Smith yang mengatakan bahwa dia dikritik oleh Habib Hussein dan kemudian balik mengkritik Habib Hussein. Habib Hussein kemudian dianggap sebagai Habib yang bodoh, Habib yang tolol, Habib yang Habib dunia, kemudian Habib yang tidak lurus ya. Bahkan diajak, ditantang untuk adu ilmu oleh Bahar bin Smith. Bagaimana tidak geram seorang Bahar bin Smith yang kemudian sudah mati-matian mendukung paslon nomor 1 dan pada akhirnya hasil realcon KPU kita tahu sendirilah bagaimana hasilnya ya. Paslon mana yang unggul hasil realcon KPU. Nah, kemudian beberapa waktu yang lalu Habib Hussein menyampaikan dengan tegas, dengan lantang ya, dalam salah satu cuplikan video yang saya sampaikan juga di awal video tadi. Bagaimana rasanya seorang paslon, calon presiden dan wakil presiden didukung oleh ijtima ulama, didukung oleh ulama menurut versi mereka lah ya. Didukung oleh mayoritas habaib dan kalah. Kata Habib Hussein, apakah ini tidak memalukan? Ya tentu memalukan menurut Habib Hussein. Ya kita tidak tahu bagaimana kondisi kejiwaan para laskar-laskar FPI yang dipimpin oleh imam besarnya mereka, Habib Rizik, setelah mengetahui hasil realcon KPU. Bagaimana kondisi kejiwaan seorang Bahar bin Smith setelah jagoannya pada akhirnya tidak mampu bertarung sampai akhir dan hasil realcon KPU menyatakan bahwa yang diandalkan oleh Bahar itu tidak unggul. Ya. Saya tetap menunggu reaksi seorang Bahar ketika melihat video ini, setelah melihat video Habib Hussein, apakah kebakaran jenggot, kepanasan, ingin membalas. Ya kita tunggulah bagaimana balasannya seorang si Bahar. Saya termasuk orang yang bersyukur ya, terlepas dari dukung-mendukung salah satu paslon, saya tidak ingin bicara sampai di sana, tapi saya bersyukur yang didukung oleh mayoritas orang-orang FPI itu tidak unggul. Kenapa? Karena pasti akan ada efek yang luar biasa ketika mereka yang menang. Bayangkan di beberapa pengajian atau di beberapa masjid yang memang umat Islam di sana, orang Islam di sana fanatik sekali dengan paslon nomor itu ya, nomor 1 itu.
sampai memberikan pernyataan tidak mau menyolati, tidak mau memandikan jenazah orang yang tidak mendukung paslon nomor 1 itu. Ini kan larinya ke arah yang negatif kalau seperti itu. Ya. Apalagi sudah berkuar-kuar setengah mati, ingin menumpahkan darah, memprovokasi umat Islam, pada akhirnya hal-hal seperti itu tidak memiliki efek apa-apa kepada konteks pemilu. Ya. Lagi-lagi cara dan gaya seperti itu yang pernah mereka pakai pada saat pilkada pertarungan di DKI, ya, itu bukan strategi yang pantas lagi digunakan dengan kondisi hari ini. Masyarakat itu sudah cerdas, umat Islam itu sudah cerdas. Mereka tidak mau lagi dipolarisasi dengan gaya-gaya politik identitas yang sering digencar dilakukan oleh imam besar, ya, imam besar Rizik, dengan gaya gerakan provokasi, gaya gerakan doktrin yang dilakukan oleh Bahar. Ternyata jurus-jurus seperti itu tidak mempan lagi. Masyarakat kita sudah cerdas, menentukan pilihan mereka tanpa harus terprovokasi, menentukan pilihan mereka tanpa harus terdoktrin dengan gaya-gaya doktrin si Bahar. Nah, jadi kita menunggu saja reaksi si Bahar setelah melihat cuplikan video si Habib Hussein, ya. Salah satu Habib yang saya lumayan suka pernyataannya. Ternyata ada Habib yang kemudian berani keluar dari circle gaya Habib-Habib yang lain. Ya, saya pikir Habib Hussein sekalipun dinilai sebagai Habib yang tidak lurus menurut Bahar bin Smith, tapi saya menganggap bahwa Habib Hussein adalah Habib yang lurus, Habib yang bagus, Habib yang baik. Tidak ngotot soal nasab, kemudian tidak banyak berbicara soal kontestasi politik. Saya pikir itu adalah orang-orang yang kemudian layak untuk kita kagumi seperti itu. Terlepas dari polemik nasab Ba'alawi yang sampai hari ini belum selesai, ya. Jadi kita mengkritik itu mengangkat Habib-Habib Ba'alawi itu, ya, lagi-lagi saya harus katakan kita tidak pukul rata, kita tidak menjustifikasi semuanya, semua Habib itu sama. Tentu ada Habib-Habib tertentu yang kemudian memiliki kondisi kejiwaan yang bagus, kondisi keilmuan yang bagus, ya, alim. Nah, jadi begitu. Mungkin itu saja sahabat-sahabat sekalian. Kita coba berdiskusi ya di kolom komentar bagaimana pendapat kalian soal Habib Hussein Ba'agil. Apakah kalian suka dengan gaya beliau atau tidak, ya terserah kalian, ya. Kalau ada dari kalian yang masih mengatakan bahwa sama saja lah, sama-sama Habib, sekalipun berbeda secara gaya berpikir, tapi ya tetap saja sama-sama Habib. Kalau saya tidak. Saya ketika ada Habib yang lurus, ya saya harus katakan bahwa dia baik. Itu ya sahabat-sahabat sekalian. Mungkin itu saja, kita ketemu di video selanjutnya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.